Kemudian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID virus. Mohon maaf Ibu Ani, suaranya masih kurang jelas. Ya. PMK 28 ini berkaitan dengan pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Di sini latar belakang kondisinya yaitu pemerintah sudah memutuskan adanya penambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID 2019 sebesar 405,1 triliun rupiah. Kemudian penambahan anggaran tersebut dialokasikan di bidang kesehatan yang akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat perlindungan diri, alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lain. Latar belakang terbitnya PMK ini yaitu yang pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah virus corona. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya dalam rangka penanganan wabah virus corona. Yang selanjutnya dalam PMK ini diatur adanya subjek yaitu yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah pihak tertentu. Pihak tertentu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah badan atau instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk oleh badan atau instansi pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Adapun objek dari PMK ini adalah barang maupun jasa. Barang adalah yang disebutkan dalam PMK ini antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan perlindungan diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian jasa yaitu meliputi jasa konstruksi, jasa konsultasi teknik dan manajemen, jasa persewaan, dan atau jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan pandemi COVID-19. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang diberikan pada PMK ini, yang diatur di PMK ini, yaitu PPN maupun PPH. Yang pertama adalah PPN. PPN mengatur mengenai yang pertama impor BKP. BKP yang disebutkan dalam sebagai objek dalam PMK ini. Impor dilakukan oleh pihak tertentu, tidak dipungut PPN fasilitasnya. Kemudian yang kedua adalah atas penyerahan BKP atau JKP oleh PKP kepada pihak tertentu, PPN-nya ditanggung pemerintah. Penyerahan BKP ini meliputi juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma. Kemudian kewajiban dari PKP yang mendapat fasilitas ini adalah wajib membuat faktur pajak yang memuat keterangan khusus. Keterangannya berupa PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 28 garing PMK 03/2020. Kewajiban berikutnya yaitu membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap
dan tulisan khusus bagaimana yang disebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Laporan tersebut wajib disampaikan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama tanggal 20 Juli tahun 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020 dan kemudian tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Kemudian perlakuan perpajakan yang berikutnya adalah atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu, PPN-nya ditanggung pemerintah. Kewajiban dari PKP adalah membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 28 dan seterusnya. Kemudian pihak tertentu tersebut juga harus membuat laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah yang dilaporkan ke KPP tempat PKP terdaftar paling lama tanggal 20 Juli untuk masa April sampai dengan Juni dan tanggal 20 Oktober untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Kemudian atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak tertentu tidak dikenai PPN sepanjang memiliki surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum melakukan impor. Kemudian format laporan sudah ada, bisa dilihat nanti di PMK ini. Supaya lebih jelas, kita menginjak ke contoh kasus yang sudah diatur pada SE 24 tahun 2020. Yang pertama adalah penyerahan BKP oleh PKP kepada pihak tertentu. PPN ditanggung pemerintah. Ini dicontohkan pada contoh nomor 5. Yang pertama adalah contoh penyerahan BKP oleh PKP kepada pihak tertentu. Ini di sini dicontohkan pada tanggal 10 April 2020, BNPB membeli obat-obatan kepada PT Jaya Farma PKP dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dengan nilai penjualan 100 juta. Maka berdasarkan PMK 28 ini, konsekuensinya adalah karena BNPB itu adalah termasuk pihak tertentu yang diatur dalam PMK ini, maka ketika PT Jaya Farma melakukan penyerahan kepada BNPB, PPN atas penyerahan tersebut, PPN yang terutang atas penyerahan tersebut ditanggung pemerintah. Kemudian PT Jaya Farma wajib membuat faktur pajak dengan kode 07. 07 adalah PPN ditanggung pemerintah. Kemudian memuat keterangan, tadi ada stempelnya, PPN ditanggung pemerintah XPMK nomor 28 garing PMK 03 garing 2020. Kemudian PT Jaya Farma juga harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah
seterusnya. Kemudian PT Jaya Farma juga mempunyai kewajiban melaporkan transaksi tersebut dalam laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah sebagaimana tadi diatur, yaitu untuk April sampai Juni adalah paling lambat tanggal 20 Juli 2020. Kemudian untuk contoh kasus pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, PPN ditanggung pemerintah. Dan kemudian juga untuk contoh kasus impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean tidak dikenai PPN. Ini bisa kita lihat ada contoh nomor 5. Ini dicontohkan pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Bantuan Sosial atau Bansos, yaitu termasuk pihak lain, melakukan sewa peralatan laboratorium dari PT X-Corp yang merupakan perusahaan luar negeri dengan nilai sewa sebesar 100 juta. Di pasaran diketahui bahwa harga jual peralatan laboratorium tersebut adalah 2 miliar. Peralatan laboratorium tersebut akan digunakan untuk riset obat-obatan dan vaksin dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019. Maka berdasarkan PMK ini, konsekuensi dari transaksi tersebut adalah PT Bansos dalam hal ini melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yaitu berupa dia melakukan sewa peralatan laboratorium dari PT X-Corp. Atas transaksi tersebut, PT Bansos di samping menyewa itu juga akan melakukan impor peralatan laboratorium yang digunakan di dalam pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Oleh karena itu, atas impor tersebut, sebagaimana ketentuan PMK 28, tidak dikenai PPN sepanjang, artinya dengan catatan, jika PT Bansos memiliki surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum impor dilakukan. Kemudian atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Jadi saya ulang lagi, untuk impor, maka impornya karena dari luar daerah pabean di sini tidak dikenai PPN, sedangkan atas sewa atau artinya adalah pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, PT Bansos mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Kemudian kewajiban PT Bansos yaitu harus membuat SSP atau cetakan kode billing senilai 10 juta yang dibubuhi cap atau tulisan PPN ditanggung pemerintah. Selanjutnya PT Bansos harus melaporkan transaksi tersebut dalam laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean paling lambat tanggal 20 Oktober 2020. Jadi tadi yang diwajibkan untuk membuat laporan adalah untuk PPN yang ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk yang impor JKP yang untuk pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean tidak perlu membuat laporan realisasi. Kemudian untuk ketentuan selanjutnya, ini tadi mengenai fasilitas PPN. Kita lanjutkan lagi yaitu fasilitas PPH. Fasilitas PPH yang pertama adalah PPH 22 impor. Di sini diatur bahwasanya pihak tertentu yang melakukan impor barang yang merupakan objek PMK ini
diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dalam masa pajak April sampai dengan September 2020. Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai tanpa SKP. Kemudian pembebasan ini berlaku sejak PMK ini diundangkan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Pihak tertentu harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020 dan masa pajak Oktober 2020 untuk tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Kemudian ini di sini disampaikan format laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 impor. Kemudian yang selanjutnya adalah PPh pasal 22. Pihak tertentu yang melakukan pembelian barang objek PM yang ada dalam objek PMK ini diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 dalam masa pajak April sampai September 2020. Pembebasan diberikan melalui surat keterangan bebas. Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKP sampai dengan tanggal 30 September 2020. Pihak tertentu harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK ini. Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Kemudian juga diatur adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah lawan transaksi dari pihak tertentu yang diatur dalam PMK ini, di mana pihak ketiga melakukan penjualan barang objek PMK ini kepada pihak tertentu, maka diberikan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 selama masa pajak April sampai September 2020. Pembebasan ini diberikan melalui SKP. Kemudian pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKP sampai dengan tanggal 30 September 2020. Pihak ketiga, yaitu lawan transaksi dari pihak tertentu, harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22. Laporan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Kemudian pengajuan SKP baik oleh pihak tertentu maupun pihak ketiga tadi diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat pihak tertentu terdaftar maupun pihak ketiga terdaftar melalui saluran tertentu. Melalui yang sudah kita pahami adalah melalui DJP online, yaitu menu KSBP. Nah, di sini juga diatur apabila dalam jangka waktu 5 hari belum diberikan keputusan, maka dianggap diterima dan wajib diterbitkan SKP-nya 2 hari kerja setelah jangka waktu tersebut terlewati. Di sini juga ada contoh permohonan SKP yang sudah diatur dalam PMK 28 ini. Kemudian juga ada format laporan realisasinya, ada dalam lampiran PMK ini. Kemudian selanjutnya adalah contoh kasus lagi yang supaya kita lebih jelas diatur dalam SE 24, yaitu untuk contoh impor di sini tidak ada. Yang dicontohkan adalah untuk
penyerahan dari pihak tertentu, penyerahan pada pihak tertentu, dan juga penyerahan oleh pihak ketiga. Di sini dicontohkan dalam nomor A3 nomor 1, yaitu PT Kilo Farma Trading dan Distribution adalah pemungut PPh pasal 22 sebagaimana diatur dalam PMK 34. Pemungut sudah diatur dalam PMK ini. Kemudian PT Kilo Farma Trading dan Distribution ditunjuk untuk sebagai pihak tertentu. PT Kilo Farma Trading jadi tadi sebagai pemungut, dan dia juga ditunjuk sebagai pihak tertentu untuk membantu melakukan penanganan pandemi COVID-19. Pada tanggal 17 April 2020, PT Kilo Farma Trading dan Distribution melakukan pembelian obat senilai 350 juta, tidak termasuk PPN, dari produsen obat yaitu PT Kala Farmindo, di mana PT Kala Farmindo ini juga merupakan pemungut PPh pasal 22. Jadi di sini PT Kala Farmindo yang melakukan transaksi dengan pihak tertentu disebut sebagai pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam PMK ini. Kedua belah pihak telah menggunakan SPT masa PPh unifikasi, artinya mereka adalah pihak-pihak pemungut PPh pasal 22. Nah, dalam hal ini sesuai ketentuan PMK 28, maka PT Kilo Farma Trading dan Distribution disebut sebagai pihak tertentu. Dia wajib, dia apabila akan menggunakan fasilitas ini, maka harus mengajukan permohonan SKB pemungutan PPh pasal 22. Kemudian PT Kala Farmindo sebagai pihak ketiga juga harus mengajukan permohonan SKB pemungutan PPh pasal 22. PT Kilo Farma Trading and Distribution menyerahkan SKB pemungutan PPh pasal 22 kepada Kala Farmindo ya ketika terjadi transaksi. Demikian juga sebaliknya PT Kala Farmindo juga menyerahkan SKB PPh pasal 22 kepada PT Kilo Trading and Distribution sebelum melakukan pembayaran transaksi tersebut. Kemudian masing-masing pihak juga membuat bukti potong, dan bukti potong itu dilaporkan pada SPT PPh unifikasi dengan mengisi besaran PPh yang dipotong atau dipungut tadi senilai 0. Kemudian kedua belah pihak juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 22 seperti diatur tadi. Karena transaksinya masih di 3 bulan pertama, maka paling lambat 20 Juli 2020. Kemudian di sini juga ada catatan dalam hal PT Kilo Farma Trading and Distribution maupun PT Kala Farmindo tidak akan memanfaatkan fasilitas pembebasan ini, maka tidak perlu mengajukan SKB pemotongan PPh pasal 22. Oleh karena itu, atas transaksi ini tetap dikenakan pemungutan PPh pasal 22 sesuai dengan tarif peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian wajib juga menerbitkan bukti potong dan masing-masing tidak perlu melaporkan realisasi pembebasan PPh pasal 22 atas transaksi tersebut. Ini untuk yang PPh pasal 22. Selanjutnya adalah ketentuan fasilitas untuk PPh pasal 21. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa yang diatur dalam PMK ini, sebagai objek PMK ini, diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 dalam masa pajak April sampai September 2020.
Pembebasan diberikan tanpa SKB, jadi otomatis. Contoh kasusnya kita lihat lagi, yaitu A2 nomor 1. Selama bulan April 2020, Rumah Sakit Cipta, yaitu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19, menggunakan jasa servis ventilator dari Tuan A dengan nilai transaksi sebesar 10 juta rupiah, tidak termasuk PPN. Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka menurut PMK ini, transaksi penyerahan jasa servis ventilator yang dilakukan oleh Tuan A memenuhi kriteria untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21. Mengingat pemberi penghasilan, yaitu rumah sakit, termasuk dalam kategori pihak tertentu yang diatur dalam PMK 28 ini. Kemudian objek penghasilan berupa jasa servis ventilator yang diserahkan ke rumah sakit tersebut adalah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dengan demikian, atas transaksi penyerahan jasa tersebut, Tuan A dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, maka Tuan A tidak perlu memperoleh atau mengajukan SKB pemotongan PPh pasal 21. Kemudian untuk rumah sakitnya sendiri, dia tidak perlu melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas imbalan yang diberikan pada Tuan A. Tetapi dia wajib juga membuat bukti potong PPh pasal 21 yang tanpa adanya pemotongan dan melaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21 untuk masa pajak yang bersangkutan. Rumah Sakit Cipta harus membuat laporan pembebasan PPh pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan dimaksud. Nah, kemudian Tuan A yang diatur dalam ketentuan ini, Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diperoleh dari rumah sakit tersebut dalam SPT tahunan PPh, dan nantinya di SPT tahunan PPh tetap dikenakan tarif pasal 17 sebagai PPh tetap. Itu tadi untuk ketentuan PPh pasal 21. Kemudian masih ada satu lagi, yaitu PPh pasal 23. Di sini diatur wajib pajak badan dalam negeri dan BUT yang menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu atas jasa objek PMK ini diberikan pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23 dalam masa pajak April sampai September 2020. Pembebasan diberikan melalui SKB. Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 30 September 2020. Wajib pajak yang memperoleh pembebasan harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Laporan wajib disampaikan kepada Kepala KPP di mana SPT tahunan wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai Juni 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai September 2020. Pengajuan SKB diajukan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran tertentu, yaitu melalui DJP online. Dan ini adalah formulir permohonannya. Kemudian di sini juga ditunjukkan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 3. Kemudian untuk contoh kasusnya ini adalah nomor A4.
yaitu pada tanggal 15 Juli 2020, Rumah Sakit Cipta yaitu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 menggunakan jasa teknik dari PT ASA yang merupakan jasa pelatihan penanganan pandemi coronavirus disease kepada seluruh tenaga medis dengan nilai kontrak sebesar 10 juta, tidak termasuk PPN. Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka transaksi penyerahan jasa teknik yang dilakukan oleh PT ASA kepada rumah sakit tadi memenuhi kriteria untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Mengingat pemberi penghasilan yaitu Rumah Sakit Cipta adalah termasuk kategori pihak tertentu, yaitu rumah sakit rujukan yang menangani pandemi COVID-19. Atas penyerahan jasa tersebut, jasanya juga dimanfaatkan untuk penanganan coronavirus disease. Nah, kemudian atas penyerahan jasa tersebut, PT ASA dapat memperoleh fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 23. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, maka PT ASA mengajukan permohonan SKB pemotongan PPh pasal 23 melalui laman pajak.go.id yang menggunakan DJP online. Kemudian SKB tersebut dalam hal permohonan tadi, maka SKB untuk transaksi tersebut kepada rumah sakit dapat segera diterbitkan. PT ASA menyerahkan SKB tersebut kepada Rumah Sakit Cipta supaya tidak dipotong PPh pasal 23. Kemudian atas pemanfaatan SKB pemotongan PPh pasal 23, PT ASA juga wajib melaporkan laporan realisasi pembebasan PPh pasal 23. Kemudian PT ASA selanjutnya juga wajib melaporkan penghasilan berupa imbalan tersebut yang dia terima dari rumah sakit ke dalam SPT tahunan PPh pasal tahunan PPh badan akhir tahun, dan kemudian untuk dikenakan PPh terutang menggunakan tarif pasal 17. Kemudian di sini juga ada catatan jika PT ASA tidak bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, maka dia tidak perlu mengajukan SKB dan juga tidak perlu membuat laporan realisasi pembebasan PPh pasal 23. Transaksi berlaku sebagaimana biasa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai PMK 28 tahun 2020, yaitu fasilitas yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang menangani coronavirus disease ini. Semoga bermanfaat, dan apabila Bapak Ibu wajib pajak ada yang berkaitan dengan transaksi tersebut, bisa memanfaatkan fasilitas ini sebagaimana berikut. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sastia. Baik, terima kasih Bu Ani atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya materi tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 akan disampaikan oleh Bapak Herlambang. Kepada Bapak Herlambang dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sastia. Tes jelas ya? Siap, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore kali ini sambil menunggu suara azan ya, kita belajar bersama di sini terkait peraturan yang baru terbit setelah kemarin kita membahas PMK 24 dan tadi PMK 28 oleh Bu Ani. Kali ini perkenankan saya membahas terkait Perpu 01 yang sudah mulai berlaku tanggal 31 Maret tahun 2020.
seperti kita ketahui, dengan adanya COVID-19 ini, pemerintah merespon dengan beberapa aturan perpajakan. Setelah kemarin ada PMK, sekarang ada Perpu atau peraturan pengganti undang-undang. Karena untuk menerbitkan undang-undang dibutuhkan waktu yang cukup lama, sedangkan Perpu ini bisa dikeluarkan dengan waktu yang lebih singkat dibanding undang-undang. Nah, di sini ada kebijakan keuangan negara dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Nah, ini latar belakangnya seperti kita ketahui ini masih sama ya, latar belakangnya dengan PMK dan 24 dan MK 48. Yang perlu digarisbawahi di sini, Perpu ini sudah mulai berlaku tanggal 31 Maret tahun 2020. Nah, di sini mungkin nanti kita akan bahas, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mengetahui terkait Perpu ini ya. Yang pokok mungkin kemarin terkait pas kita sosialisasi PMK 24 ya, banyak yang bertanya terkait pengurangan tarif. Nah, ternyata di Perpu ini di samping mengatur mengenai pengurangan tarif, tetapi juga ada perluasan basis pajak, karena nanti kita akan bahas ada beberapa jenis kegiatan yang semula tidak diatur pemungutan perpajakannya, ternyata di Perpu ini diatur. Jadi ada penambahan basis pajak. Di samping di samping itu nanti akan kita bahas. Nah, di sini ada substansinya. Substansi Perpu ini, ya, ini yang dicetak tebal adalah insentif dan relasi di bidang perpajakan. Jadi kita nanti di sini akan berkutat di masalah pemberian insentif dan relaksasi di bidang perpajakan. Nah, tujuannya Perpu ini keluar selain untuk menjaga kebijakan di sektor keuangan, juga untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib-wajib pajak, yang utamanya wajib pajak yang terkait dengan kegiatan penanganan pandemik COVID-19 ini. Nah, secara garis besar ada 4 poin terkait Perpu ini. Yang pertama terkait penurunan tarif PPh Badan yang kemarin sudah sempat Bapak Ibu mungkin wajib pajak sudah bertanya-tanya, katanya ada pengurangan tarif. Nah, Perpu ini memang mengatur penurunan tarif PPh Badan dan PPh Badan yang go public atau yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Nanti kita bahas. Terus yang kedua, nah ini seperti tadi saya bilang bahwa Perpu ini tidak serta-merta membahas masalah penurunan tarif saja, tetapi di satu sisi pada kondisi seperti ini ada usaha-usaha yang nyatanya justru tidak turun atau malah naik karena berbagai macam sebab. Misalnya kan kita ambil contoh dari segi ini pengiriman barang. Nah, kalau boleh kita lihat transaksi online sekarang sangat masif. Jadi karena tidak bisa bertatap muka, akhirnya melakukan transaksi secara online. Ternyata di Perpu ini diatur juga terkait pemajakan atas transaksi elektronik tersebut. Terus yang ketiga, terkait perpanjangan jangka waktu permohonan dan penyelesaian administrasi perpajakan. Nah, di sini ini yang ranah DJP ya. Di ranah DJP ada penurunan tarif, pemajakan atas transaksi elektronik, dan perpanjangan jangka waktu permohonan dan penyelesaiannya. Jadi nanti kita akan bahas jangka waktu permohonan yang ternyata ditambah, dan jangka waktu penyelesaiannya pun juga ditambah karena keterbatasan dari petugas pajak dalam melaksanakan pekerjaannya. Terus yang terakhir ini masalah fasilitas kepabeanan, ini di bawah Direktorat Bea Cukai ya, yang fasilitas kepabeanan. Nah, ini rinciannya, penurunan tarif PPh Badan secara bertahap
dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021. Yang kedua, akan turun lagi di tahun 2022 menjadi 20%. Nah, jadi kesimpulannya untuk Bapak Ibu yang melaporkan SPT tahunan badan di tahun 2019 masih menggunakan tarif yang lama. Nanti teknisnya akan kita bahas di slide berikutnya. Terus untuk yang tarif 3% ini, untuk yang tarif PPh Badan Go Public, kalau untuk saat ini tarifnya pengurangan tarifnya 5%, tapi kalau dengan adanya Perpu ini pengurangan tarifnya 3% lebih rendah dari tarif normal PPh Badan. Jadi kalau tarif PPh Badannya 22 di tahun 2020 dan 2021 untuk wajib pajak yang menjual sahamnya di Bursa Efek turun menjadi 19%. Dan tahun 2022 turun menjadi 17%. Nah, itu terkait penurunan tarif. Terus nanti juga akan dibahas di Perpu ini mengenai pemajakan atas transaksi elektronik. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini di samping. Terus yang terakhir untuk yang perpajakannya di sini ada perpanjangan jangka waktu permohonan. Nah, nanti mungkin kita akan bahas juga ada yang berubah menjadi 9 bulan, ada yang penyelesaiannya dari 12 bulan bisa menjadi 18 bulan. Nanti kita bahas. Nah, dengan adanya Perpu ini, undang-undang seperti KUP, undang-undang PPh, undang-undang PPN itu juga terdampak. Undang-undang KUP itu nanti terdampaknya terkait batasan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan. Sedangkan untuk undang-undang PPh tentu terdampak dari tarif tadi ya. Tarif yang semula 25% berubah menjadi 22%. Terus untuk undang-undang PPN di sini ada perubahan penambahan objek pajak baru dan subjek pajak baru di di sini terkait pemajakan elektronik tadi. Terus untuk undang-undang kepabeanan tadi ada juga dibahas di yang terakhir. Nah, ini cetakan undang-undangnya di pasal 4 disebutkan tadi sudah dijelaskan ada penyesuaian tarif pajak penghasilan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan tadi yang secara elektronik, terus perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Jadi selain hak, kewajibannya juga diperpanjang. Terus kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama terkait penurunan tarif. Penurunan tarif PPh Badan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan badan usaha untuk tetap mempertahankan usahanya dalam situasi pandemik COVID-19 dan menyediakan kemampuan pengembangan usaha. Tentunya tarif penurunan tarif di sini adalah untuk kategori wajib pajak badan yang sudah yang peredaran usahanya sudah di atas 4,8 miliar sehingga dikenakan tarif sesuai dengan pasal 17. Nah, pasal 17-nya sendiri akan turun dari 25% menjadi 22%. Terus memberikan insentif bagi wajib pajak untuk ke publik dan menjual saham minimal 40% sahamnya di lantai bursa. Jadi ada selain dia menjual saham, tapi ternyata ada juga syarat kumulatif yang wajib dipenuhi, yaitu dia harus minimal 40% sahamnya tersebut diperjualbelikan di Bursa Efek. Terus ini kita sudah bahas tadi ya. Tarif PPh Badan turun secara bertahap dari 22% menjadi dari 25% menjadi 20%. Jadi tarif PPh Badan saat ini adalah 25%. Tahun 2020 menjadi 22%. Nah, lalu pertanyaan bagaimana untuk PPh pasal 25 tahun pajak 2020? Nah, untuk tahun pajak 2020 PPh pasal 25-nya wajib pajak dapat menyesuaikan atau langsung menggunakan tarif PPh yang baru ini. Jadi artinya untuk angsuran pajak
di tahun 2020 wajib pajak bisa menggunakan tarif pajak baru yaitu 22%. Nah, dengan syarat wajib pajak sudah melaporkan, karena pasal 25 ini kan bisa dihitung jika wajib pajak sudah melakukan pelaporan SPT tahunan, sehingga pasal 25 untuk angsuran masa berikutnya bisa dihitung. Nah, sedangkan untuk yang ke publik sudah dijelaskan tadi, turun dari yang dulunya 5% menjadi 3%. Jadi dulu itu tarif PPh untuk perusahaan go public itu dulunya 20%, karena tarif badannya 25%, dia 5% jadi 20%. Karena ada perubahan ini turun jadi 19%. Jadi secara persentase dia turun cuma 1%. Suaranya kurang jelas, Pak Hos. Bos. Oke, kita lanjutkan. Saya rasa untuk yang penurunan tarif cukup, kita lanjutkan. Mohon maaf, Mas Herlambang mengganggu. Suaranya pecah-pecah ini. Halo? Pasti jelas. Nah, ini Mas Lambang pecah-pecah. Pasti jelas. Coba Mas lagi. Halo. Halo? Mic-nya apa? Baik, sambil menunggu Bapak Herlambang untuk membetulkan audionya, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menuliskan di Zoom group chat terlebih dahulu untuk nanti dibacakan ya. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan chat terlebih dahulu. Untuk Bapak Herlambang, bisa tes suara terlebih dahulu. Ini Bapak Herlambang sedang bergabung kembali, mohon ditunggu sebentar. Gangguan teknis. Bisa dibuka slide-nya, Mbak. Minta tolong ini, saya nggak bisa nge-share di sini. Saya pakai HP, laptopnya tiba-tiba nge-hang. Mohon maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan teknis. Perpu 01. Bisa minta tolong Mbak Saskia untuk dibuka. Baik. Ya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu ya, maaf tadi terkait PPh badan sudah jelas ya tadi ya, yang ada penurunan tarif dari 25 menjadi 22%. Nanti
akan kita pandu juga untuk bagaimana cara men-setting penghitungan pasal 25-nya untuk ISPT SPT tahunan badannya. Kita lanjutkan dulu untuk PPh badan ini kita lanjutkan terkait yang kedua yaitu pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Nah, di tengah pandemi ini tanpa kita sadari ternyata transaksi yang semula konvensional yaitu bertatap muka beralih menjadi secara elektronik ya, yang mengakibatkan banyak transaksi elektronik ini yang terjadi. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk melakukan pemajakan atas baik itu barang ataupun jasa yang terkait dengan sistem elektronik. Lanjut, Mbak. Di sini subjek pajaknya adalah subjek pajak luar negeri yang melakukan perdagangan atau dia sebagai penyedia jasa atau platform luar negeri untuk memungut atau menyetor dan melaporkan PPN, ataupun subjek pajak tersebut dapat menunjuk perwakilan di Indonesia untuk melakukan kegiatan tersebut. Nanti ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan PMK. Mungkin untuk di KPP Kudus ada beberapa wajib pajak, tidak ada beberapa wajib pajak yang bergerak di bidang ini, tapi kita bisa ambil contoh. Mungkin jadi untuk yang seperti kita ambil contoh, aplikasi yang kita sedang pakai ini, aplikasi Zoom ini kan berasal dari luar negeri ya. Kita sebagai pengguna jasa, sedangkan si penyedia jasanya berasal dari luar negeri. Nah, selama ini ketentuan ini belum diatur, artinya tidak ada pajak atau PPN yang terhutang. Dengan adanya Perpu ini, pemerintah atau DJP nanti akan melakukan pemungutan dan penyetoran sehingga menunjuk si wajib pajaknya untuk menjadi pemungut. Terus yang kedua, yang pernah saya lakukan, mungkin Bapak Ibu juga, bagi Bapak Ibu yang pernah berbelanja secara online menggunakan platform luar negeri seperti Alibaba atau mungkin Amazon atau Banggood. Kalau saya kemarin ada beberapa pernah punya pengalaman satu kali melakukan transaksi pembelian barang melalui platform luar negeri yaitu Banggood. Nah, di situ ternyata pada saat barang sudah masuk ke Indonesia, kita harus melunasi dulu PPN dan biaya masuknya dengan menyetorkan surat setoran pajak. Nanti kita diberikan ID billing oleh petugas dari Bea Cukai, di mana ID billing tersebut berisi setoran untuk biaya masuk dan setoran untuk PPN. Nah, itu adalah aturan yang saat ini berlaku untuk impor yang barang yang berasal dari luar negeri melalui platform di luar negeri. Setelah adanya aturan ini, nanti ke depannya si platform-platform tersebut dia harus memungut dan menyetorkan PPN-nya di Indonesia. Baik, bisa dia mendirikan badan hukum sendiri atau dia bisa menunjuk perwakilan di Indonesia untuk memungut dan melaporkan PPN atas transaksi elektronik tersebut. Itu mungkin untuk yang PPN-nya. Terus di sini ada juga lanjut Mbak, kembali lagi Mbak, maaf kembali yang tadi belum selesai Mbak. Nah, tadi terkait PPN-nya dan ini yang di bawah terkait PPh-nya. Nah, di sini biasanya untuk BUT segala macam di aturan saat ini belum diatur ya terkait PPh-nya. Tapi dengan aturan yang ada ini dengan signifikan economic reason wajib pajak bisa dikenakan pajak. Artinya dengan kondisi ekonomi yang signifikan nanti ada syarat-syaratnya diatur dalam PMK juga. Bisa dilihat dari besarnya peredaran usaha segala macam, nanti juga akan ada diatur di PMK-nya atas wajib pajak tersebut yang semula tidak dikenakan PPh, nanti bisa dikenakan PPh
PPh-nya. Lanjut, Mbak. Nah, ini sanksinya. Jadi sanksi bagi pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban perpajakannya. Yang pertama tentu ada sanksi administrasi sesuai Undang-Undang KUP. Jika tidak melakukan pemungutan PPN nanti kena sanksi sesuai dengan KUP. Terus yang kedua, pemutusan akses oleh Menkominfo atas permintaan Menkyu. Jadi DJP melalui Menteri Keuangan dapat mengusulkan untuk melakukan pemutusan akses atas site-site atau website atas kegiatan usaha wajib pajak. Misalnya seperti ini, Zoom yang kita lakukan seperti ini. Apabila Zoom di kemudian hari tidak melakukan apa yang sudah diatur di Perpu ini, bukan tidak mungkin dari DJP dapat mengusulkan untuk penghentian akses tersebut. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang berlangganan misalnya kayak Netflix, jika tidak memenuhi aturan dari Perpu ini, maka secara resmi legal nanti dari Menkominfo akan menutup akses penyedia jasa tersebut di Indonesia. Terus yang lainnya, penetapan dan penagihan hukum atas PPN tersebut diatur sesuai dengan Undang-Undang KUP. Jadi ini hanya sebagai dasar untuk menentukan subjek dan objek pajaknya terkait penagihan dan penetapan hukumnya masih menginduk ke Undang-Undang KUP-nya. Oke, lanjut Mbak. Terakhir, yang ketiga, terkait perpanjangan pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Seperti kita ketahui bahwa permohonan keberatan oleh wajib pajak seharusnya adalah 3 bulan. 3 bulan dari diterimanya berkas. Nah, untuk memberikan waktu yang cukup bagi wajib pajak, dengan adanya Perpu ini diberi waktu tambahan 6 bulan menjadi 9 bulan dalam rangka untuk menyiapkan dokumen serta bukti pendukung dalam proses pengajuan keberatannya. Karena memang kondisi seperti ini wajib pajak harus bukan hanya wajib pajak juga mengalami keterbatasan pergerakan, sehingga untuk agar dapat permohonan itu disiapkan dokumennya diberi waktu tambahan. Lanjut Mbak. Nah ini kalau perpanjangan pengajuan keberatannya ini terhitung dari tanggal dikirim atau tanggal potong atau pungut surat ketetapan. Jadi kalau untuk surat ketetapan dasarnya adalah tanggal pengiriman. Kalau pemotongan atau pemungutan berarti tanggal pemotongan atau pemungutannya. Yang semula 3 bulan diperpanjang menjadi 6 bulan. Nah, dengan syarat ya, jatuh tempo pengajuan keberatan wajib pajak berada dalam keadaan kahar COVID-19 ini. Oke, lanjut Mbak. Ini tadi untuk perpanjangan untuk wajib pajak. Sedangkan untuk memberikan waktu bagi wajib pajak dan DJP untuk menyampaikan tanggapan, melakukan pembahasan bersama, melakukan penelitian pemeriksaan. Jadi seperti kita ketahui bahwa dengan adanya social distancing ini menyebabkan proses atau alur baik itu mengenai proses penyelesaian keberatan ataupun segala macamnya menjadi terkendala. Kita lanjutkan, Mbak. Nah, di sini pokok yang diatur, yang pertama, penyelesaian diperpanjang maksimal 6 bulan. Jadi untuk permohonan restitusi melalui pemeriksaan,
Jadi kalau dicentang di SPT, misalnya SPT PPN-nya dicentang melalui pemeriksaan, permohonan keberatannya yang semula harusnya selesai 12 bulan bisa menjadi 18 bulan. Terus untuk permohonan pengurangan penghapusan sanksi yang semula 6 bulan, permohonan pengurangan pembatalan atau ketetapan pajak hasil pemeriksaan ditambah menjadi 12 bulan, jadi 1 tahun. Terus untuk yang wajib pajak yang mengajukan lebih bayar dengan kriteria tertentu, yang semula 1 bulan diperpanjang maksimal 1 bulan, jadi 2 bulan. Jadi untuk wajib pajak yang menggunakan pembayaran pendahuluan yang seharusnya 1 bulan selesai, untuk memberikan waktu bagi petugas pajak untuk melakukan proses pembayaran pendahuluan ditambah menjadi maksimal 2 bulan. Lanjut, Mbak. Nah, ini yang terakhir terkait pencairan restitusi oleh DJP. Jadi setelah surat putusan pembalian pembayaran pajak atau SKPP terbit yang seharusnya 1 bulan, jatuh temponya diperpanjang lagi menjadi 2 bulan. Tapi di sini yang kita perlu garis bawahi adalah perpanjangan jatuh tempo penerbitan SKPP adalah 1 bulan dari yang seharusnya. Ini terkait penerbitan SKPP-nya ya. Jadi totalnya menjadi 2 bulan. Jadi setelah SKPLB-nya keluar, seharusnya 1 bulan SKPP-nya cair, ini bisa bertambah menjadi 2 bulan. Oke, itu untuk perpanjangan penyelesaian permohonan oleh DJP. Terus ini yang terkait perpanjangan penyelesaian permohonan oleh DJP yang terkait SKP atas restitusi ataupun SK pasal 36 yang semula 6 bulan dan untuk yang restitusi 17B dan SK keberatan 12 bulan menjadi ditambah 6 bulan menjadi 18 bulan dan menjadi 12 bulan untuk yang SK pasal 36. Oke, terus ini yang fasilitas kepabeanan, ini nanti terkait dengan biaya cukai ya. Mungkin untuk yang kita bahas untuk DJP cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Sastia. Baik, terima kasih untuk Ibu Ani dan Bapak Lambang atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab untuk Bapak Ibu. Jika ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya. Nah, itu bisa menekan tombol chat untuk mengetikkan chatnya, atau bisa dengan klik icon raise hand dan icon lainnya. Mbak Sastia, boleh ya? Untuk yang perubahan tarif di ISPT-nya Mbak dibuka. Oh, ya. Untuk perubahan tarif ya. Ya. Jadi ya ini ke atas Mbak. Untuk penurunan tarif dari 25% menjadi 22% sebenarnya sudah bisa diakomodir menggunakan aplikasi ISPT Badan tanpa harus melakukan permohonan atau melakukan update, karena ini SPT Badan terakhir yaitu SPT Badan 1.2 itu yang di tahun 2016
itu sudah mengakomodirnya, tetapi memang kita tidak bisa otomatis langsung berubah tarifnya, kita harus merubah sendiri. Ada tata caranya. Yang pertama, kita buka dulu utility sama setting sama tarifnya, pastikan tarifnya masih 25% semua. Jadi jangan dirubah menjadi 22% dulu. Masih 25% semua. Terus setelah itu lanjut Mbak. Lanjut ke bawah. Nah, terus pastikan bahwa tarif ini sudah sesuai, yaitu 25% untuk yang bagian AC. Terus lanjut untuk ke bagian EG-nya atau perhitung pasal 25-nya itu juga masih menggunakan pasal 25. Masih menggunakan tarif yang 25%. Kita pastikan kalau sudah, kita masuk ke bagian terakhir. Bagian H, simpan dan data berhasil disimpan. Jadi kita simpan dulu, setelah selesai SPT induknya disimpan, baru kita melakukan perubahan tarif di menu utility, setting tarif, baru tarif angsuran pasal 25-nya dirubah menjadi 22%. Setelah disimpan, oke, kita lanjutkan Mbak. Ke langkah ke selanjutnya. Untuk yang bagian depannya, bagian A-nya tidak berubah karena memang kita tarifnya masih menggunakan pasal tahun 2019 masih menggunakan tarif 25%. Sedangkan untuk yang belakangnya, bagian E dan bagian EG-nya, lanjut Mbak. Di bagian EG-nya sudah otomatis berubah menjadi 22%. Kemudian kita klik simpan. Seperti itu langkahnya. Mungkin perbedaannya dengan yang pengurangan angsuran pasal 25 yang kemarin sudah disosialisasikan, yang PMK 23 itu menggunakan permohonan, sedangkan untuk yang Perpu ini tanpa menggunakan permohonan, pasal 25-nya bisa turun mengikuti tarif sesuai dengan Perpu tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum melaporkan atau sudah melaporkannya sudah sesuai dengan tarif yang baru. Semisal Bapak Ibu sekalian sudah melaporkan SPT-nya dan belum merubah tarifnya, nanti mungkin harus melakukan pembetulan SPT. Mungkin itu aja untuk tambahannya terkait Perpu 01-nya. Baik, terima kasih. Bapak Herlambang, masih ada tambahan lagi mungkin dari Ibu Ani atau Bapak Herlambang untuk penyampaian materinya? Cukup. Cukup ya. Terima kasih Bapak Herlambang dan Ibu Ani. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Heru Widakdo untuk meminta list peraturan apa saja yang dikeluarkan pemerintah dengan COVID-19 ini. Soalnya kan itu peraturannya cukup banyak dan udah ada peraturan yang baru lagi. Nah, itu mohon untuk dituliskan. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya resign, Bu. Oh iya, Pak Heru ya. Silahkan. Terima kasih. Baik. Selamat siang kepada Bapak Ibu dari KPP Pratama Kudus. Terima kasih juga kepada Ibu Hos atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang saya hormati rekan-rekan juga seluruh pemerhati perpajakan yang diundang ke dalam Zoom meeting ini. Saya hanya ingin mohon sedikit saja Pak Herlambang dan Ibu Ani Setiawati, bolehkah slide tadi yang dalam bentuk PDF saja di-share ke kami. Demikian Ibu Ani dan Pak Herlambang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya?
Oke, mungkin menanggapi Pak Heru tadi ya, memang dengan kondisi seperti saat ini perubahan atau adanya peraturan itu sangat cepat ya. Memang tadi rencananya juga kita mau masukkan Per 44 terkait PPh final pasal PP 23 yang ditanggung pemerintah, tapi memang karena kita baru memperolehnya, mungkin nanti di lain kesempatan akan kita sampaikan juga Bapak Ibu dan kita umumkan untuk sosialisasi terkait PMK 44 tersebut. Untuk list-list peraturan-peraturannya nanti akan kita coba kompilasikan. Jadi memang kemarin sempat sudah dikompilasikan beberapa peraturan-peraturan terkait COVID-19 ini ya. Ada mulai dari PMK 23 termasuk dengan surat edarannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa susun agar nanti wajib pajak juga tidak kebingungan karena saking banyaknya aturan-aturan yang mungkin baru-baru ini ada ya. Kayak tadi yang PMK 44 memang sudah keluar, di mana di situ ada perluasan untuk CLU, jadi klasifikasi lapangan usaha yang semula hanya 100 berapa itu bertambah lagi di PMK 44. Terus ada PPh final yang PP 23 ditanggung pemerintah itu juga baru nanti akan kita coba kompilasikan Pak. Mungkin di lain kesempatan kita akan coba sosialisasikan juga untuk yang PMK 44. Mungkin Mbak Ani ada tambahan? Sudah cukup. Mungkin ada wajib pajak yang tadi masuk kriteria PMK 28 tadi enggak Bapak Ibu di sini? Ya, bisa memanfaatkan. Mungkin kalau list peraturan bisa di-share di itu ya Mas, grup WA yang sudah dibuat itu. Jadi kita kirimkan. Ya. Terima kasih sudah cukup itu aja Mbak Sasi. Bapak Yunus, ini ya. Mungkin, halo tes. Ya, masuk Mbak. Sedikit menambahkan aja tadi sambil nanti kami kompilasi dengan teman-teman di KPP Kudus untuk aturan PMK, Perpu, dan turunannya ya Pak ya. Ini sekilas menyampaikan yang tadi disampaikan Bapak itu PMK 44 itu memang baru turun untuk menggantikan PMK 23 seperti tadi disampaikan Mas Lambang dengan memperluas untuk klasifikasi lapangan usaha dan untuk wajib pajak yang PP 23 yang UMKM. Terus untuk PMK 28 ini yang tadi disampaikan oleh Bu Ani untuk fasilitas terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona. Terus tadi dilanjut Perpu 01 Pak tentang kebijakan keuangan negara itu yang salah satunya mengenai tarif PPh badan yang turun dari 25% menjadi 22 dan ke depan jadi 20%. Terus yang kemarin disosialisasikan hari Senin itu Per 06 Pak. Itu relaksasi untuk penyampaian SPT tahunan. Mungkin nanti melalui Bapak terdaftar di WA Group webinar ya, nanti bisa kami share aturan-aturan yang memang dikeluarkan pada saat pada 2020 ini karena untuk penanganan pandemi corona ini Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus. Baik, sudah jelas ya Pak pertanyaannya. Nanti akan dilanjutkan di grup WhatsApp untuk list peraturan-peraturan perpajakan apa saja yang keluar dengan adanya wabah virus corona ini. Jelas, terima kasih. Oh iya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Bapak Ibu dipersilahkan mengajukan pertanyaan. Baik, cukup. Saya rasa
dicukupkan. Apabila ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa lanjutkan diskusinya di WA Group. Setelah ini, kelas pajak akan dilanjutkan dengan pengisian post-test dan mengisi kuesioner. Untuk informasi terbaru perpajakan, Bapak Ibu bisa mengikuti akun sosial media kami di IG dan Twitter, ada @pajakkudus, dan fanspage FB KPP Pratama Kudus. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas pajak selanjutnya.